Di video kali ini kita membahas mengenai interaksi sosial. Ketika kamu berdiskusi di sekolah dengan guru dan teman-temanmu, itu dikatakan interaksi sosial. Atau ketika kamu dan sahabatmu membicarakan hal buruk tentang orang lain yang biasanya disebut gosip, itu juga sudah dikatakan interaksi sosial. Lalu, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan dinamis yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini bisa berwujud kerjasama ataupun persaingan. Jadi, interaksi sosial tidak selamanya bersifat positif. Menurut Charles P. Loomis, seorang sosiolog dari Amerika Serikat, interaksi sosial ini memiliki 4 ciri. Yang pertama, jumlah pelaku 2 orang atau lebih, jadi tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang saja. Yang kedua, terdapat komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang. Seperti saat bertemu teman lama di sebuah tempat, maka kita akan tersenyum lebih dahulu sebelum menyapa. Yang ketiga, terdapat tujuan yang akan dicapai, artinya interaksi yang terjadi memiliki arah pembahasan. Dan yang keempat, terdapat dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Interaksi sosial bisa berjalan sesuai dengan harapan, namun terkadang dapat pula berjalan tidak sesuai dengan harapan. Syarat terjadinya interaksi sosial ini ada 2, yaitu kontak sosial atau social contact dan komunikasi atau communication. Yang pertama kita bahas adalah kontak sosial atau social contact. Kontak sosial terjadi ketika 2 individu atau kelompok berhubungan. Kontak sosial terjadi apabila ada respon dari pihak lain. Kontak sosial dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, berdasarkan caranya dan berdasarkan prosesnya. Berdasarkan caranya, kontak sosial dibedakan menjadi kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Dikatakan kontak sosial langsung yaitu ketika pihak komunikator menyampaikan pesan secara langsung kepada pihak komunikan. Dan kontak sosial langsung ini dapat terbentuk secara bertatap muka atau face to face atau menggunakan media. Intinya, komunikator dan komunikan itu berkomunikasi tanpa perantara. Kemudian ada kontak sosial tidak langsung, yaitu ketika komunikator menyampaikan pesannya kepada pihak komunikan melalui perantara pihak ketiga. Jadi, hubungan antara komunikator dan komunikan disampaikan oleh pihak ketiga. Nah, jika tadi kontak sosial berdasarkan caranya, sekarang kontak sosial berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya, kontak sosial dibedakan menjadi kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Dikatakan kontak sosial primer apabila hubungan sosial antara komunikator dan komunikan terjadi secara langsung. Sedangkan kontak sosial sekunder yaitu komunikator menyampaikan pesannya melalui pihak ketiga atau media komunikasi. Jika syarat yang pertama adalah kontak sosial atau social contact, maka sekarang kita membahas syarat yang kedua, yaitu komunikasi atau communication. Komunikasi yaitu proses pengiriman pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan tersebut bisa dipahami penerima pesan. Aspek penting dalam komunikasi adalah dengan munculnya penafsiran seseorang terhadap pesan atau berita yang diterima. Terdapat 4 komponen dalam proses komunikasi. Yang pertama, komunikator atau pihak pengirim pesan. Kedua, komunikan atau pihak yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan yang akan disampaikan. Dan yang keempat, respon atau tanggapan dari penerima pesan. Jadi, alasan interaksi sosial dikatakan hubungan dinamis yaitu karena adanya rangsangan dan respon. Sekian video hari ini, sampai bertemu di video-video berikutnya.